Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di seputar info yaitu seputar kasus Subang. Kasus Subang Jalan Cagak Jawa Barat di mana kita ketahui di sana ada kasus yaitu pembunuhan ibu dan anak yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Sudah ditentukan dua tersangka yang sudah jadi divonis majelis hakim dan tinggal 3 tersangka lagi yang menunggu, dan satu kemarin kita ketahui yaitu ditangkap oleh pihak kepolisian karena dinyatakan sudah P21. Walaupun P21-nya belum secara rilis disampaikan oleh pihak kepolisian. Kenapa demikian? Karena memang itu disampaikan baru ucap terucap ya, dari kuasa hukum, dari pihak kepolisian kepada kuasa hukum. Ya, paling nanti kita menunggu rilisnya di mana apakah memang akan P21 ya. Nah, untuk itu tapi ya jelas ini kemungkinan akan P21 karena proses penahanan oleh pihak kepolisian untuk saudara Abi Aulia. Pertanyaannya adalah kenapa kok hanya Abi Aulia saja, Mimin, Abi dan Arigi dan Ibu Mimin tidak ditangkap? Kemungkinan karena memang beberapa kita lihat di persidangan ada orang-orang atau saksi yang melihat pergerakan Abi. Nah, kemungkinan bahwa berarti secara tidak langsung ada 2 informasi yang disampaikan, yaitu keterangan saudara Ramdhanu dan keterangan saksi-saksi yang lain tentang keberadaan Abi di TKP. Mungkin saja ini yang akan menjadikan memberatkan Abi sehingga di P21-kan. Tapi untuk lebih jelasnya pasti nanti kita akan lihat di persidangan nanti ya. Dan apakah akan mengajukan pra peradilan dari pihak kuasa hukum, tetapi kalau sudah P21 tidak akan bisa untuk bisa melakukan pra peradilan. Nah, saya coba akan di luar ini bahwa saya pernah mendengar dulu Dr. Hastri pernah mengatakan bahwa pelaku dari kasus Subang ciri-cirinya adalah psikopat. Itu sempat dikeluarkan statement itu oleh Dr. Hastri di sela-sela wawancara dengan seorang YouTuber, dan disampaikan bahwa ciri-cirinya psikopat. Kalau kita bicara psikopat, maka kita akan mengetahui ciri daripada psikopat. Salah satu di antaranya adalah psikopat dia pada saat dia melakukan suatu tindak kejahatan, maka dia tidak akan tidak merasakan hal yang pernah dia lakukan. Jadi seolah-olah enteng-enteng saja, seolah-olah diam-diam saja. Artinya dia tidak merasa punya rasa beban. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau kita lihat dari kedua korban yang begitu rusak, maka kita bisa menarik kesimpulan apakah memang ini betul-betul psikopat atau bukan ya. Nah, saya mendengar karena memang ini informasinya dari lingkungan tetangganya, muncul dari lingkungan tetangganya, ada seseorang, saya bilang seseorang lah, saya tidak akan mengatakan yang lain, tapi ada seseorang yang akan melakukan percobaan, akan melakukan suatu gerakan. Kalau saya bilang kalau percobaan kita kan seolah-olah mengetahui seorang itu, tapi saya mengatakan adalah akan melakukan sesuatu. Seseorang melakukan sesuatu dengan mengangkat sebuah benda tajam
yang akan melakukan sesuatu kepada seseorang lagi. Seseorang laki-laki kepada seorang wanita. Dengan mengangkat benda yang tajam, kemudian akan melakukan sesuatu kepada seseorang yang wanita. Kemudian mencoba untuk upaya ada semacam juga melakukan membakar rumahnya. Dan ini tersebar di lingkungannya. Dan orang ini orang yang memang tersangkut. Maksud saya ya orang-orang yang mungkin saja orang-orang ini ya artinya ikut dalam percaturan lah, kalau saya bilang. Ikut dalam percaturan atau ikut dalam atmosfernya kasus Subang. Maka saya menanyakan kepada orang yang ada di lingkungannya, apa yang menyebabkan orang ini mengangkat benda tajam tersebut, kemudian mencoba untuk kepada seseorang, yaitu seorang wanita. Dikatakan bahwa kemungkinan orang ini depresi. Depresi dari sudut mana saya coba untuk menggali terus. Yaitu depresi karena tidak punya pekerjaan. Depresi karena tidak punya pekerjaan sehingga mengakibatkan orang ini menjadikan tekanan yang sangat kuat. Sehingga ada upaya untuk melakukan itu. Saya membatasi bahasa di sini karena mungkin karena kita kan ada di media sosial, karena ada batasan-batasan dalam saya berucap. Sehingga saya mengatakannya bahwa orang ini akan melakukan sesuatu kepada seorang wanita ini. Ya, sesuatu ini saya tidak bisa jelaskan karena sekali lagi ada batas-batasan di media. Kemudian akan mencoba membakar rumahnya si wanita ini. Dan ini banyak saksi yang melihat karena memang pada saat itu terjadi kemarahan yang sangat tinggi dan keras. Nah, ini menarik sebenarnya. Saya akan coba mengkaji. Ada titik-titik seseorang pada saat depresi, tertekan, maka ada beberapa orang yang menyikapinya berbagai macam aneka ragam. Ada yang menyikapinya memang tadi secara emosional, depresi, kemudian marah tingkat tinggi. Ada yang tenang-tenang saja, ya. Nah, ini kan tergantung pada penjiwaan seseorang atau kejiwaan seseorang. Kalau orang yang cepat tersinggung, orang yang cepat marah, mungkin saja ini akan menjadikan pengaruh terhadap perilakunya. Seperti itu. Ya, saya coba tapi begini. Kalau kita menyatukan puzzle demi puzzle, satu analisa ke analisa lain, memang ada persesuaian, tetapi akan terbantahkan persesuaian itu. Karena di kasus Subang ini sudah jelas dinyatakan oleh seorang pelaku yang ikut serta, yaitu saudara Ramdhanu, dengan menyebutkan beberapa orang. Apakah ini berkaitan dengan yang disampaikan, antara yang disampaikan oleh Dr. Hastri, kemudian apakah ini akan ada persesuaian atau keterikatan? Sekali lagi ini hanya sebuah analisa, dan analisa kita bisa-bisa saja. Yang jelas kita tidak menuduh saja, ya, tidak menyebutkan nama, tidak menyuduh dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi upaya-upaya yang dilakukan ini, ya kita masih banyak kemungkinan apakah memang ini suatu karakter yang bersangkutan, ataukah memang akan teralami oleh kita semua kalau mengalami depresi yang sangat tinggi. Karena kalau berkaitan dengan masalah
tidak punya pekerjaan, kemudian dan sebagainya, itu pun akan terdesak nantinya secara psikologis. Tapi sekali lagi, inilah informasi yang kita dapat, bahwa upaya orang ini akan mencoba untuk melakukan sesuatu terhadap wanita ini, dan rumahnya juga katanya akan dibakar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.